Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan berkati dan lindungi kami, supaya kami sungguh Tuhan Yesus bisa lebih kenal Engkau, cinta Engkau, dan juga melayani Engkau. Urapi hamba Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dengan kata lain, kita mengasihi Tuhan karena Dia duluan mengasihi kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Ya, ingat saudara sekalian, firman Tuhan mengajar kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dalam kehidupan kita yang penuh tantangan, ya sering sekali kita ini merasakan aku bisa. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa kalau tanpa Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia mengasihi kita. Bayangkan kalau kita memiliki presiden untuk membela kita atau angkat kita jadi anak angkat. Bagaimana perasaan kita? Kita akan senang bukan? Kita akan bahagia bukan? Bapak Presiden mengasihi kita, mencintai kita. Dia angkat kita menjadi anak angkat kita. Nah, inilah yang Tuhan lakukan buat kita. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus rela mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Nah, marilah saudara sekalian, kita mempunyai kasih Tuhan. Kita tahu hari ini bahwa Tuhan mengasihi kita. Janganlah kita pertama ngeluh, marah kepada Dia. Tuhan, kenapa Engkau tidak mengasihi aku? Tuhan, kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya banyak tantangan? Jangan kecewa kepada Tuhan. Jangan takut kepada Tuhan. Kalau kita gagal, tidak akan selamanya kita akan bangkit kembali. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ya, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah kasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita. Dia cinta pada kita. Karena hari ini kita ingat, kemungkinan kita dibenci oleh orang lain, saudara kita, bahkan kadang-kadang orang tua kita, istri, suami. Jangan kita kecewa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau kita sadar ya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa untuk istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, supaya mereka juga memiliki kasih Tuhan, menikmati. Ya, nah, apa artinya kalau kita harus mengasihi Yesus? Berarti kita mau dekat dengan Dia. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita dekat dengan Dia, Dia akan dekat dengan kita. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan berdoa, Tuhan tolonglah saya. Kita baca Alkitab, kita menyembah Tuhan, kita datang ke gereja, kita hidup dalam kebenaran. Nah, di Mazmur 119, 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan memberi arah dalam hidup kita. Saudara sekalian, semangat dan tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita harus mengasihi Dia. Kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan rugi. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan dah mengajar kita, Tuhan Yesus, kita Tuhan
harus mengasihi Engkau karena Engkau mengasihi kami dahulu. Terima kasih kematian Engkau di kayu salib. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.